Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan part kelima. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Jam menunjukkan pukul 8 pagi ketika Alisa terbangun dari tidurnya di kamar Ukhti Hafsyah. Semalam sempat terbangun karena adzan subuh, kemudian Alisa sholat dan pindah tidur di kamar Ukhti Hafsyah. Hafsyah, dek Alisa tidur di kamar Ana saja. Sekalian ganti jilbab sama bajunya. Alisa, oh iya kak? Alisa mau mandi dulu. Setelah selesai mandi, Alisa pun bersegera pulang ke rumahnya diantar oleh Ukhti Hafsyah. Sesampainya di rumah, Ukhti Hafsyah berpesan untuk jangan lupa ajak Hamdan untuk acara makrab nanti malam. Alisa pun berlalu menuju rumahnya. Ketika masuk, rumah terasa sepi. Alisa berpikir mungkin Umi sudah berangkat ke gerai karena sudah jam 8.30-an. Alisa yang masih lelah karena acara semalam segera menuju kamarnya di lantai 2. Sebelum sampai ke tangga, mata Alisa teralihkan oleh pintu kamar Uminya yang tidak dikunci. Penasaran dengan apa yang terjadi, Alisa pun memberanikan membuka pintu kamar Uminya. Alisa, Assalamualaikum. Hamdan. Waalaikumsalam. Sayangku udah pulang? Alisa, Yi. Mas Hamdan ternyata, kirain siapa? Pantesan aja pintu gak ditutup. Kirain maling tadi. Hamdan. Haha. Capek sih, jadi lupa nutup pintu. By the way kok jilbab sama gamisnya beda? Punya siapa? Alisa, punya Kak Hafsyah. Punya Alisa kotor nih. Hamdan. Kok bisa kotor kenapa tuh? Katanya cuma musyawarah aja? Tanya Hamdan sambil menggoda Alisa. Alisa, Mas Hamdan sendiri ngapain bobo di sini? Semalaman sama siapa aja? Jawab Alisa dengan nada kesal. Hamdan, uluh. Uluh. Sini-sini dulu cantikku Alisa. Rayu Hamdan yang agak bersalah melihat raut wajah Alisa yang nampak kesal. Meskipun cantik wajahnya yang tertutup cadar bandana hitam masih nampak dari matanya. Alisa pun menutup dan mengunci pintu. Kemudian dengan langkah cepat mendekat ke arah Hamdan. Alisa pun tidur di samping kanan Hamdan dengan posisi miring ke kanan sehingga punggungnya menghadap Hamdan. Sementara Hamdan miring ke kanan, tangan kanannya dijadikan bantal oleh Alisa. Kehidupan baru ini terasa seperti surga. Bagi Hamdan, bisa mendapatkan ahwat secantik Alisa dan juga ibunya yang tergila-gila dengannya. Bahkan rekan dan teman keluarga ini pun begitu mudahnya Hamdan dapatkan. Ditambah lagi Hamdan tak perlu bayar uang kontrakan karena sudah dianggap anak sendiri bagi keluarga ini. Sekitar jam 11.45 Hamdan terbangun oleh suara adzan duhur. Melihat Alisa yang masih terlelap Hamdan pun membuka selimut yang ia pakai. Dalam benaknya Hamdan masih tidak percaya kalau dirinya yang notabene memiliki fisik biasa saja bahkan berkulit gelap bisa mendapatkan ahwat syari secantik ini. Terbesit ide untuk membangunkan Alisa. Maka Hamdan pun segera menuju ke arah harta karun Alisa. Setelah semua selesai Hamdan dan Alisa kembali tertidur karena rasa lelah. Jam menunjukkan pukul 15.15 ketika Hamdan terbangun karena dering HP Alisa. Ternyata Ukhti Hafsyah berkali-kali menelpon Alisa. Kaliurang dan rumah Alisa di daerah Pogung memang terpaut lumayan jauh. Apalagi ke rumah kontrakan yang akan digunakan untuk acara makrab. Alisa dan Hamdan pun bergegas mandi dan berangkat menuju makrab. Hamdan, haduh. Cantiknya ini bidadariku. Hamdan terpana melihat Alisa yang sedang merias wajahnya. Setelan gamis dan cadar warna merah marun dengan jilbab pink peach membuat kecantikannya meningkat drastis.
Makrab memang sudah menjadi agenda tahunan bagi KMI. Merupakan acara yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa sehingga nantinya diharapkan para kader aktivis dakwah kampus di KMI bisa semakin solid dan efisien dalam menjalankan proker-prokernya. Untuk lokasi makrab memang kebanyakan mengambil lokasi di tempat-tempat wisata supaya kader KMI lebih rileks dalam menerima materi. Sekitar 20 menit perjalanan akhirnya Hamdan dan Alisa sampai di lokasi makrab. Memang agak masuk ke daerah pedalaman Kaliurang. Suasana pegunungan yang dingin menjadikan lokasi ini sangat cocok untuk muda-mudi memadu kasih. Landscape view dengan latar belakang kota Jogja menambah daya tarik lokasi ini. Kalau cuaca cerah, maka kemegahan Gunung Merapi pun bisa menjadi alternatif photoshoot bagi para fotografer. Hafsyah, kirain kamu gak jadi berangkat dek. Tadi Ana telpon berkali-kali tapi gak ada jawaban. Sembari Usti Hafsyah mengajak Alisa dan Hamdan masuk ke kontrakan itu. Di dalam sudah ada kurang lebih 7 ahwat dan 6 ikhwan termasuk Hamdan. Hamdan sendiri tak mengira kalau ada sejumlah ini personel KMI yang hadir. Amin, Oedan. Lah antum ikutan juga? Kirain antum orang introvert. Hamdan, lah. Antum juga ikutan Min? Alhamdulillah ada temen yang aneh kenal. Amin adalah teman Hamdan semasa masih SMA. Mereka begitu akrab bahkan ketika lulus pun mereka mentargetkan PTN yang sama di Jogja hanya saja jurusan mereka berbeda. Setelah resmi diterima di PTN ini, Hamdan dan Amin memang jarang kontak lagi, mungkin karena kesibukan masing-masing. Amin, sibuk apaan antum? Kok bisa berangkat? Sama Usti cantik gitu? Hamdan, ada deh. Kok tahu cantik dari mana? Pakai cadar gitu. Amin, kelihatanlah dari matanya. Hamdan, hahaha. Pengen? Usaha dong. Ejak Hamdan. Pada Amin sembari Hamdan mulai duduk di dalam majelis itu. Ufti Nadia sebagai sekretaris KMI duduk berdampingan dengan Ahi Farid. Di acara makrab malam ini hanya 3 kakak tingkat yang hadir yaitu Ufti Hafsyah, Ufti Nadia, dan Ahi Farid saja. Mereka bertiga yang menjelaskan detail tentang KMI secara bergantian. Ahi Farid memang lumayan tampan, dengan postur tinggi berkulit kuning. Suaranya yang sedikit bass memberikan aura kepemimpinan yang mendalam ketika ia mulai berbicara. Ketika menjelang maghrib, maka acara dihentikan. Kemudian dilanjutkan dengan Isyoma. Bada maghrib hingga Isya jadi acara bebas. Dari 6 orang ikhwan yang hadir hanya Amin saja yang Hamdan kenal. Hamdan memang kurang pintar bersosialisasi, apalagi dengan laki-laki yang belum dikenalnya. Hafsyah, alhamdulillah. Insya Allah sebentar lagi kita akan sholat berjamaah Isya. Untuk yang sudah batal, bisa memperbarui lagi wudhunya. Setelah sholat Isya selesai, maka Ufti Nadia mengarahkan agar semua yang hadir duduk bersama pasangan datang tadi. Hamdan langsung mendekat duduk bersama Alisa, sementara Amin duduk dengan ahwat yang belum Hamdan kenal. Ahwat tersebut memiliki tinggi sedang sekitar 160-an cm, dengan jilbab instan jumbo warna hijau toska pupus dan gamis. Panjang warna abu-abu muda. Kulitnya nampak putih bersih terlihat dari punggung tangannya, sementara wajahnya yang cantik tersirat dari matanya yang lentik nan jeli. Hampir semua ahwat yang hadir mengenakan masker kain, hanya Alisa, Ufti Nadia, dan seorang lagi yang bercadar. Nadia, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, maka setelah ini akan ada acara, closing, yang bertujuan untuk melatih setiap aktivis KMI menjadi calon suami dan istri yang baik. Usti Nadia terus menjelaskan tentang pentingnya berumah tangga dengan baik, baik dari segi ukhrawi maupun duniawi.
Maka malam ini kita akan belajar sedikit tentang hubungan antara suami dan istri. Ufti Nadia menjelaskan semuanya tanpa malu padahal sebagian besar materi yang disampaikan masih terasa asing oleh beberapa ahwat ataupun ikhwan yang hadir. Bahkan dengan proyektor, Ufti Nadia menampilkan slide-slide tentang detail dalam melakukannya. Meskipun tidak disertai gambar, namun cukup untuk setiap yang hadir membayangkan setiap hal yang disampaikan secara detail. Nampak kebanyakan ahwat yang hadir wajahnya memerah menahan malu, ada juga yang hanya tertunduk. Setelah beberapa lama penjelasan materi, beberapa ahwat nampak mulai gelisah. Alisa pun nafasnya mulai berat. Tangannya yang dari tadi tertata rapi di depannya, kini mulai ke arah Hamdan. Alisa, Mas. Kok Alisa jadi terpengaruh banget gini ya, ah? Sembari Alisa menatap Hamdan dengan sayu. Hamdan, Mas juga ngerasa gitu nih. Hamdan sempat melihat beberapa ahwat secara diam-diam mulai sibuk sendiri dengan kesayangannya. Para ikhwan yang hadir pun mulai gelisah. Tiba-tiba di akhir presentasi, Ufti Nadia menampilkan sebuah video. Sontak saja hal itu membuat kaget seluruh kader yang hadir saat itu. Tapi anehnya tak ada satupun yang beranjak meninggalkan tempat ataupun mengajukan protes sebagai bentuk penolakan. Hampir semua yang hadir nampak tak bisa mengalihkan pandangan mereka dari setiap adegan yang ada di layar proyektor. Nampak, beberapa ahwat sudah tak mampu lagi menahan keinginan dan mulai bersandar di pundak ikhwan di sampingnya. Mereka secara terang-terangan mulai sibuk sendiri. Sementara para ikhwan pun seperti tak dapat menghindar dari keadaan dan mulai mempengaruhi ahwat pasangan mereka. Alisa sendiri sudah berpindah tempat dan duduk di pangkuan Hamdan. Sementara Ufti Hafsyah tengah sibuk dengan Ahi Farid di sofa yang berada di depan di samping layar proyektor. Ufti Nadia terlihat masih tegar melihat rekan-rekannya mulai saling sibuk satu sama lain. Ia masih terduduk santai sambil merekam setiap aksi rekan-rekannya. Namun Hamdan bisa melihat dari matanya bahwa Ufti Nadia pun telah terpengaruh dan membutuhkan perhatian. Hamdan dengan sengaja mengarahkan posisi duduknya mengarah ke Ufti Nadia. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.